Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang Idling Stop System atau ISS. Itu pada mata kuliah kontrol elektronik sepeda motor yang diampu oleh Bapak Dr. Rif Darmon, SPD MPDT. Di sini kami beranggotakan dua orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Rifu Alfarenza dengan NIM 2207366 dan rekan Dan saya. saya Muhammad Rizky Akbar dengan NIM 22073104. Baik, langsung saja pada pendahuluan, yaitu latar belakang. Nah, dalam ISS merupakan teknologi yang secara otomatis mematikan mesin saat kendaraan berhenti dalam kondisi tertentu, seperti di lampu lalu lintas atau dalam kemacetan, dan menyalakan kembali saat pengemudi ingin melanjutkan perjalanan. Teknologi ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan bahan bakar yang terjadi saat kendaraan dalam keadaan diam, tetapi mesinnya tetap menyala. Di beberapa negara maju, penerapan ISS telah menjadi standar dalam kendaraan modern, terutama pada kendaraan berbasis hybrid dan listrik. Namun di Indonesia, pemanfaatan teknologi ini masih terbatas, baik dari segi pemahaman penggunaan maupun kesiapan industri otomotif dalam menerapkannya secara luas. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam bagaimana sistem ini bekerja, manfaatnya, serta tantangan dalam penerapannya. Nah, yang kedua ada rumusan masalah. Nah, di sini kami yang pertama itu apa deskripsi dari idling stop system. Kemudian apa saja bagian utama dari idling stop system dan bagaimana diagram perkabelan dan cara kerja dari idling stop system dan apa saja jenis-jenis dari idling stop system. Tujuannya yaitu agar mahasiswa mampu menjelaskan deskripsi dari idling stop system. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan bagian utama dari idling stop system. Kemudian juga mahasiswa mampu menjelaskan diagram perkabelan dan cara kerja dari idling stop system. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan apa saja jenis jenis dari idling system. Nah, masuk ke materi pembahasan. Deskripsi dari idling stop system adalah ISS merupakan teknologi yang secara otomatis mematikan mesin saat kendaraan berhenti dalam kondisi tertentu, seperti di lampu lalu lintas atau dalam kemacetan, dan menyalakannya kembali saat pengemudi ingin melanjutkan perjalanan. Teknologi ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan bahan bakar yang terjadi saat kendaraan dalam keadaan diam, tetapi mesin tetap menyala. Nah, teknologi ini juga bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu saat menekan emisi gas buang, serta menekan emisi gas buang yang dihasilkan oleh mesin dalam kondisi idle atau mesin menyala tetapi kendaraan tidak bergerak. Dan inilah bentuk dari gambar atau switch dari idling stop system. Dan masuk ke materi komponen utama dari idling stop system. Yang pertama ada Engine Control Unit atau ECU. ECU di sini merupakan otak dari sistem ISS yang bertanggung jawab dalam mengelola data dari berbagai sensor untuk menentukan kapan mesin harus dimatikan dan hidupkan kembali. ECU menerima input dari sensor kecepatan, sensor posisi throttle, sensor suhu mesin, dan sensor baterai untuk ISS memastikan ISS bekerja dengan optimal tanpa mengganggu performa mesin. Dan komponen berikutnya yaitu alternator dan regulator. Nah, di sini pada sepeda motor dengan ISS, alternator tidak hanya berfungsi sebagai penghasil listrik untuk mengisi baterai, tetapi juga mendukung sistem ISS dalam proses penyalaan kembali mesin. Regulator berfungsi mengontrol arus listrik dari alternator agar tetap stabil sehingga sistem kelistrikan dapat bekerja dengan optimal saat mesin mati dan kembali menyala. Dan komponen berikutnya ada baterai. Nah, baterai di sini berfungsi untuk menyediakan daya untuk sistem elektronik dan starter. Kinerja ISS sangat bergantung pada kondisi aki. Dan selanjutnya ada starter motor dengan ACG starter. Starter motor pada sepeda motor ISS menggunakan teknologi Alternating Current Generator atau ACGs. Starter yang menggabungkan fungsi starter dan generator dalam satu unit.
Teknologi ini memungkinkan penyalaan mesin yang lebih halus dan cepat tanpa suara benturan seperti pada starter konvensional. ACG starter juga berfungsi dalam proses regenerative braking untuk mengisi daya baterai saat kendaraan melambat. Kemudian komponen berikutnya ada sensor posisi throttle. Nah, sensor posisi throttle digunakan untuk mendeteksi apakah pengendara ingin kembali melaju setelah mesin dimatikan oleh ISS. Kemudian saat throttle diputar, sensor ini mengirimkan sinyal ke ECU untuk segera menghidupkan kembali mesin. Kemudian komponen berikutnya ada sensor kecepatan. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi apakah kendaraan dalam kondisi diam atau sedang berjalan. ISS hanya akan aktif jika kendaraan benar-benar berhenti total, seperti saat berhenti di lampu merah atau dalam keadaan kemacetan. Kemudian komponen berikutnya itu sensor suhu mesin. Suhu mesin menjadi faktor penting dalam aktivasi ISS. Jika suhu mesin terlalu dingin atau terlalu panas, sistem ISS tidak akan bekerja untuk menjaga efisiensi pembakaran dan menghindari risiko overheating. Kemudian komponen terakhir yaitu saklar ISS, di mana saklar ini memungkinkan pengendara untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sistem ISS sesuai dengan preferensi kendaraan. Jika pengendara merasa tidak nyaman dengan sistem ini, mereka dapat mematikannya melalui saklar yang tersedia pada stang motor. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rizky Akbar. Kepada Rizky, dipersilakan. Baik, selanjutnya next. Terdengar suaraku? Ada. Halo, tes tes. Ya. Masuk selanjutnya ke diagram dan cara kerja idling stop system ISS. Yang pertama, diagram perkabelan dari ISS. Di sini kita lihat dari gambar ini masuknya baterai, KCG starter, terus ke ECU dan ke kunci kontak. Langsung ke saklar ke sistem ISS ini tersebut. Dan dapat kita lihat pada gambar ini. Lanjut ke cara kerja dari ISS. ISS adalah teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang dengan cara mematikan mesin secara otomatis saat berkendara, berhenti dan menyalakannya kembali saat kendaraan siap bergerak. Berikut ada penjelasan rinci untuk mengenai cara kerja ISS dari awal hingga akhir prosesnya. Yang pertama, kondisi normal. Tahu, mesin beroperasi seperti biasa. Pada saat kendaraan dalam kondisi berjalan normal, sistem ISS berada dalam mode siaga. ECU atau Electro Engine Control Unit terus memantau data dari sensor kendaraan termasuk sensor kecepatan, pedal rem, kopling, suhu mesin, dan kapasitas baterai. Selanjutnya, aktivasi ISS, yang dimana mesin dimatikan secara otomatis. Itu saat kendaraan berhenti total, misalnya di lampu merah, atau dalam kemacetan dan kondisi kendaraan memenuhi syarat operasional ISS. ECU akan mengirimkan perintah untuk mematikan mesin. Agar kelistrikan kendaraan tetap berfungsi saat mesin mati, sistem ISS menggunakan baterai dengan kapasitas tinggi seperti AGM atau absorbent glass mat atau EFB, enhanced flooded baterai, yang dapat menangani siklus hidup mati mesin yang lebih sering dibandingkan dengan baterai konvensional atau Fukuda dan itu 2018. Selanjutnya yang ketiga ialah selanjutnya yang C ialah reaktivasi ISS. Di saat mesin menyalakan kembali, ketika pengemudi bersiap untuk melanjutkan perjalanan, ISS segera menghidupkan kembali mesin.
pada kendaraan transmisi otomatis, mesin kembali menyala saat pedal rem dilepaskan atau pedal gas ditekan. Proses penyalaan kembali ini dapat dilakukan dengan dua mode. Yang pertama menggunakan starter motor konvensional dan yang kedua menggunakan integrated starter generator atau ISG. Selanjutnya untuk kondisi yang mencegah aktivasi ISS. ISS tidak akan aktif dalam kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi kinerja mesin atau kenyamanan pengemudi, seperti suhu mesin terlalu dingin atau terlalu panas. Selanjutnya, kondisi baterai tidak mencukupi. Selanjutnya, sistem pendingin udara atau selanjutnya kendaraan berada di jalan menanjak. Next. Jenis-jenis idling stop system. Sistem idling stop atau ISS atau sistem stop mesin otomatis pada sepeda motor adalah adalah teknologi yang dirancang untuk mematikan mesin sepeda motor secara otomatis saat motor dalam kendaraan berhenti, seperti saat lampu merah atau kemacetan, dan menghidupkannya kembali secara otomatis begitu pengendara siap melanjutkan perjalanan. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap tentang berbagai jenis sistem idling stop system menurut para ahli dan para produsen otomotif. Yang pertama, sistem idling stop konvensional. Tahu basic idling stop system. Stop idling system idling stop konvensional. Tahu basic idling stop system adalah teknologi yang diterapkan pada sepeda motor untuk menghemat bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang dan cara mematikan mesin secara otomatis ketika kendaraan berhenti dalam keadaan idle. Untuk cara kerjanya, sistem ini bekerja dengan mematikan mesin secara otomatis ketika motor berhenti lebih dari beberapa detik. Untuk komponennya tersendiri, sistem ini membutuhkan sensor kecepatan kendaraan, vehicle speed sensor, untuk mendeteksi apakah kendaraan sedang bergerak atau berhenti. Untuk kekurangannya, proses restart yang terkadang bisa terasa kasar jika tidak dikelola dengan baik dan mungkin tidak berfungsi dengan baik dan kondisi mesin yang terlalu dingin atau saat tekanan baterai rendah. Yang kedua, sistem idling stop dengan injeksi elektronik atau EPI. EPI tersendiri ialah pengembangan dari teknologi idling stop system ISS yang menggabungkan sistem injeksi bahan bakar elektronik untuk mengatur pemadaman dan penghidupan kembali mesin secara otomatis pada sepeda motor berhenti. Untuk cara kerjanya tersendiri pada sepeda motor yang menggunakan sistem EPI, ISS dapat bekerja lebih efisien dengan kontrol lebih tepat terhadap bahan bakar yang disemprotkan ke mesin. Untuk komponennya dilengkapi dengan sensor suhu, sensor throttle, dan komponen kontrol ECU untuk mengelola pengaturan bahan bakar dan pembakaran. Untuk kelebihannya lebih efisien dalam hal konsumsi bahan bakar dan emisi karena ECU dapat menyesuaikan pengaturan bahan bakar secara otomatis berdasarkan kondisi mesin dan lingkungan. Untuk kekurangannya tersendiri memerlukan teknologi yang lebih canggih dan lebih mahal untuk mengimplementasinya serta perawatan yang lebih rumit. Yang ketiga, sistem idling stop dengan starter
starter motor elektrik yang digunakan pada sepeda motor untuk mematikan mesin secara otomatis ketika motor berhenti. Uh, Motor starter elektrik dengan cepat dan halus ketika pengendara siap melanjutkan perjalanan. Sistem ini bertujuan untuk menghemat bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang. Untuk cara kerjanya tersendiri dalam sistem ini, motor starter elektrik digunakan untuk menyalakan mesin setelah mesin dimatikan. Nah, sistem ini memungkinkan penghidupan kembali mesin dengan mulus dan cepat. Untuk komponennya, starter motor elektrik yang terhubung langsung dengan sistem pengapian dan bahan bakar untuk memastikan mesin menyala kembali dengan cepat. Untuk kelebihannya, penghidupan mesin lebih cepat dan mulus, cocok untuk motor dengan kapasitas mesin kecil atau motor yang sering berhenti dalam jarak pendek. Kekurangannya tersendiri, komponen starter motor yang lebih sering digunakan dapat menyebabkan keausan yang lebih cepat jika tidak dirawat dengan baik. Yang keempat, sistem idling stop hybrid dan atau motor listrik. Ialah teknologi yang digunakan pada sepeda motor hybrid atau listrik untuk mematikan mesin pembakaran internal ICE secara otomatis saat kendaraan berhenti dan menggantikannya dengan motor listrik sebagai penggerak utama atau sebagai tambahan. Untuk cara kerjanya tersendiri pada sepeda motor hybrid atau elektrik, ESS bisa mengurangi penggunaan mesin pembakaran internal ICE dan menggantinya dengan motor listrik saat kendaraan berhenti. Nah, untuk komponennya tersendiri ialah ada motor listrik yang terintegrasi dengan sistem kontrol penggerak serta baterai untuk mendukung motor listrik saat ISS diaktifkan. Kelebihannya tersendiri sangat efisien dalam konsumsi bahan bakar dan lebih ramah lingkungan. Kekurangannya membutuhkan desain yang lebih kompleks dan lebih mahal. Lanjut yang kelima ialah sistem idling stop dengan pengaturan suhu dan kelembapan. Untuk ISS yang dilengkapi dengan sensor suhu dan kelembapan untuk memastikan bahwa mesin sepeda motor hanya dimatikan dalam kondisi yang optimal. Untuk cara kerjanya, sistem ini menggunakan sensor suhu dan kelembapan untuk memastikan bahwa mesin tidak dimatikan saat kondisi tertentu, seperti saat suhu mesin sangat rendah atau cuaca sangat dingin. Untuk komponennya, sensor suhu mesin, sensor kelembapan, dan kontrol ECU untuk memantau dan mengatur kapan mesin boleh dimatikan. Untuk kelebihannya tersendiri ialah menghindari kerusakan pada mesin dan memastikan sistem ISS bekerja dalam kondisi optimal. Kekurangannya tersendiri ya menambah kompleksitas pada sistem kontrol serta kemungkinan biaya perawatan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, yang keenam ialah sistem idling stop dengan pengaturan mode pengendara atau rider mode. Ialah teknologi idling stop system ISS yang sudah disesuaikan dengan preferensi dan gaya berkendara pengendara. Sistem ini memungkinkan pengendara untuk memilih mode pengoperasian yang berbeda. Untuk cara kerjanya tersendiri, beberapa sepeda motor modern menyediakan pengaturan rider mode yang memungkinkan pengendara untuk menyesuaikan kapan ISS aktif atau tidak. Untuk komponennya tersendiri, sistem kontrol elektronik, untuk komponennya ada sistem kontrol elektronik dengan menu rider mode pada panel instrumen. Dan kelebihannya ialah pengendara dapat menyesuaikan penggunaan ISS sesuai dengan kebutuhannya. Untuk kekurangannya ialah tidak semua pengendara akan memanfaatkan fitur ini dan bisa menjadi fitur yang terlalu rumit bagi pengendara baru.
Next. Untuk yang terakhir ialah penutup. Next. Ke yang pertama adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, yang pertama, ISS adalah sebuah teknologi yang secara otomatis mematikan mesin kendaraan saat kendaraan berhenti dalam kondisi tertentu seperti di lampu merah atau dalam kemacetan, dan menyalakan kembali secara instan saat pengemudi ingin melanjutkan perjalanan. Selanjutnya, idling stop system terdiri dari beberapa komponen utama, diantaranya ECU atau Engine Control Unit. Terus ada juga pengendali utama sistem ISS, alternator dan regulator, baterai, starter motor, dan ACG starter, sensor posisi throttle, sensor kecepatan, sensor suhu mesin, dan saklar ISS. Idling stop system ISS bekerja dengan cara mematikan mesin secara otomatis saat kendaraan berhenti dan menyalakannya kembali saat kendaraan siap bergerak. Sistem idling stop system ISS pada sepeda motor memiliki berbagai jenis yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, menurunkan emisi gas buang, dan memberikan kenyamanan berkendara. Sistem yang mempertimbangkan suhu dan kelembapan agar pengoperasian tetap optimal, serta sistem dengan penggunaan render mode yang memberi fleksibilitas sesuai preferensi pengendara. Untuk sarannya tersendiri ialah dalam penerapan idling stop system atau ISS terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Yang pertama, pengembangan teknologi baterai yang lebih tahan lama dan mampu menangani siklus hidup mati mesin yang lebih sering sangat diperlukan, mengingat ISS bergantung pada daya listrik dan yang stabil. Yang kedua, optimalisasi integrate starter generator atau ISG agar proses penyalaan mesin lebih cepat dan halus dapat meningkatkan kenyamanan berkendara. Dan yang terakhir, penelitian lebih lanjut tentang integrasi ISS terhadap kendaraan listrik dan hibrid dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Repu. Saya persilakan. Nah, baik, terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad Rizky Akbar yang telah menjelaskan materi. eh, Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 mengenai idling stop system. Eh, Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.